Jadi dalam Injil Lukas disebut, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga itu apa? Murah hati. Di dalam Injil Matius beda. Be perfect as your Father is perfect. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sempurna ini maksudnya apa? Tidak ada noda dia. Tidak ada noda, enggak. Stainless, tidak ada noda. No stain at all. Tidak ada noda sama sekali, sempurna. Tapi yang Yesus maksudkan dengan sempurna dalam Injil Matius dan juga kita dengar pada hari ini berkaitan dengan apa kesempurnaan yang dimaksud ini. Kesempurnaan yang dimaksud oleh Yesus ini bukan soal tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada dosa, enggak. Yang Yesus maksudkan dengan sempurna, kasihilah musuh-musuhmu. Itu pesan Yesus. Bukan hanya pesan, ini perintah Yesus. Dan kita tahu ini susah sekali untuk menerapkannya. Ada orang Katolik yang sangat baik yang saya kenal. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan begini, saya tidak pernah bikin masalah dengan orang. Tapi kalau saya disakiti Romo, sampai kapan saya susah untuk memaafkan. Ini orang Katolik yang baik. Dan bukan hanya orang Katolik yang baik yang ngomong begini nih, seorang pastor yang baik, coba itu. Dia ngomongnya begitu. Artinya apa? Artinya perintah Yesus ini betul-betul sulit. Karena itu Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna. Sempurnaan yang dimaksud Yesus itu adalah mengasihi. Bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, tetapi terutama mengasihi orang-orang yang kita anggap sebagai musuh. Itu yang sulit, saudara-saudara. Kuncinya sederhana, mengampuni. Maka ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu, ini bukan sekedar usulan atau gagasan, enggak. Ini adalah perintah dia. Orang Kristen itu hidup tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka itu Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini bicara tentang Adam yang baru. Adam yang lama itu yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Adam yang baru menyebabkan kita hidup di dalam rahmat. Dan kita semua saudara-saudara sudah menerima rahmat itu ketika kita menyatakan saya percaya kepada Kristus. Kita dibaptis, kita harus hidup menurut cara yang baru. Cara Yesus. Cara Yesus itu apa? Mempan kita bisa memotong tali kekerasan, tali dendam itu. Ketika kita bisa mengatakan saya mengampuni kamu. Saya jelek-jelek begini, saya pernah mengampuni. Bukan hanya di ruang pengakuan maksud saya. Saya dipukuli orang di Kedonganan. Lama saya berjuang untuk bisa melewati. Tiap kali lewat di jalan Kedonganan, Jimbaran itu ingat terus peristiwa itu. Sampai saya susah, saya berobat dibawa ke Singapura oleh Romo Hadi, berobat tetap terganggu saya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya mau cari orang itu, saya bilang mau mengatakan saya memaafkan kamu. Saya cari dia, saya bilang ketemu di kafenya, saya bilang saya maafkan kamu dan saya minta maaf juga. Kita jadi saudara, jadi teman begitu. Sekarang dia di kursi roda itu. Karena kata-kata dari bacaan pertama hari ini saya imani. Jangan menyentuh orang yang sudah diberkati Tuhan. Wih, keren. Ini Daud tidak berani menyentuh Saul, sudah di depan tangannya, tinggal sembelih aja. Daud bilang jangan, ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab mengatakan apa? Pembalasan dendam itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ingat itu, ini lihat kisah tentang Daud. Saul tidur nyenyak, tinggal disembelih aja selesai dah. Daud tidak lakukan itu. Dia katakan apa? Saya tidak berani menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah hak dari Tuhan, bukan hak kita. Ya, kadang-kadang sebagai manusia kita ingin balas ya. Rasanya saya injek kepalanya, tak pites gitu ya. Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang menganiaya kamu.